kami hormati baik yang hadir di pendopo ataupun secara virtual. Acara yang selanjutnya akan ada penyampaian materi dari Bapak Raden Wisnu Saputro SEMAP dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri akan menyampaikan sosialisasi terkait isu strategi BLUD dan implementasi fleksibilitas BLUD. Ya, ya baik Bapak Ibu, Oke, suara saya baik. terdengar jelas. Bapak Raden Wisnu Saputro SEMAP, kami persilahkan. Ya, apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Mohon izin. Oke, di pendopo Jelas, Pak. terdengar jelas Jelas, Pak. suaranya? Oke, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Bupati Bondowoso, Bapak Ibu pejabat di lingkungan eh, Kabupaten Bondowoso, Bapak Ibu Kepala Puskesmas yang calon-calon BLUD, termasuk juga Kepala Labkesda, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Insya Allah Bapak Ibu selalu dalam kondisi sehat dan prima dapat menjalankan rutinitas dengan baik. Mohon izin sekali lagi, apakah suara saya terdengar jelas? Sepertinya gambarnya freeze ya. Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Mas Pak, ya. Kayaknya agak lag ya. Jelas. Agak lag ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, saya mulai ya. Jadi terkait dengan, saya izin share screen, Bapak Ibu bisa dikasih izin untuk share screen. Oke, ya, ini materinya ya. Apa? Ya, terlihat materinya Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Oke ya, mohon langsung direspon ya Bapak Ibu kalau tidak terlihat atau ada suara yang hilang dan sebagainya ya, tolong segera direspon. Takutnya saya ngomong sendiri gitu. Ya, Ya. baik Bapak Ibu, ini terkait dengan penerapan BLUD ya yang direncanakan oleh Kabupaten Bondowoso, penerapan BLUD pada Puskesmas dan Labkesda ya. Secara prinsip kami di Kementerian Dalam Negeri ya, di Subdit BLUD, Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, ini sangat mendukung karena apa? Bicara aturan teknis Bapak ketentuan aturan di Permenkes 43 2019, ya, atau di dalam Undang-Undang Omnibus Law-nya Kesehatan, ya, di Undang-Undang 17 2023, secara prinsipnya adalah eh, pemerintah kabupaten kota harus mendorong penerapan BLUD pada puskesmas. Nah, ini menjadi penting karena penerapan BLUD pada puskesmas itu amanat aturannya diwajibkan. Karena apa? Puskesmas menerapkan BLUD itu ya diwajibkan karena untuk tadi esensinya peningkatan pelayanan. Nah, Bapak Ibu ya di era kapitasi di tahun 2014 sampai dengan sekarang ya, ini sudah bertransformasi secara tugas fungsinya. Dulu Bapak Ibu full di UKM, sekarang juga melaksanakan TUSI UKP. Di mana dalam pelaksanaan TUSI UKP ini ada pengelolaan keuangan, ya, pengelolaan keuangan yang yang Bapak Ibu ini harus melalui mekanisme BLUD tentunya. Karena dari pendapatan yang dikapitasi ya, walaupun sama pengaturan di pengelolaan kapitasi itu langsung uang kapitasi itu diterima oleh puskesmas atau FKTP ya, dengan mekanisme yang Bapak Ibu sudah normatif biasa lakukan, yaitu membuat laporan pendapatan dan belanja, terus ada SPTJ, ada, terus disampaikan kepada dinas kesehatan ya, nanti dinas kesehatan menerbitkan SP 3B, SP3B, terus disampaikan BPKT mengakui pendapatan dan belanja puskesmas dari kapitasi tersebut, nanti BPKT dengan menerbitkan SP2B. Jadi pengaturan di pengelolaan kapitasi dengan BLUD itu sama Bapak Ibu, ya, sama.
Nah, tapi yang membedakan di BLUD, Bapak Ibu menyusun laporan pendapatan belanja, bukan hanya pendapatan belanja, tapi ada pembiayaan, yaitu Bapak Ibu dapat membelanja dari silpa. Nah, itu tadi mekanismenya, ya, membuat laporan pendapatan belanja pembiayaan, dilampirkan ke LPTJ sama, ya, terus nanti disampaikan ke Dinas Kesehatan, nanti Dinas Kesehatan menerbitkan SP3BB, kalau yang laporan Bapak Ibu kan SP3B, nah kalau di BLUD ditambahkan P. Nah, terus disampaikan ke BPKAD nanti untuk mengesahkan pendapatan belanja dan belanja brut dari pembiayaannya, yaitu dari silpa. Nanti BPKAD akan mengesahkan dengan menerbitkan SP2BB. Nah, normatif itu sama. Ya. Nah, istilahnya ini Bapak Ibu. Jadi di pengelolaan kapitasi itu kan langsung dana kapitasi melalui BPJS langsung ke FKTP. Sebenarnya itu mekanisme BLUD. BLUD lah yang bisa seperti itu. Ya, karena dari pendanaan dari APBN, Bapak Ibu, melalui BPJS langsung ke FKTP, sebenarnya itu mekanisme BLUD. Tapi di dalam di Perpres yang mengamanatkan penggunaan kapitasi dan Permenkesnya, Puskesmas menerapkan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundangan. Berarti dalam hal ini ada mekanisme nanti di BLUD, ya, Bapak Ibu menyusun dokumen administratif, dokumen-dokumen sebagai pendukung pembentukan BLUD pada Puskesmas. Nah, itu ya. Jadi tadi, nah gini tadi, BLUD ada pembiayaan. Nah, di pembiayaan itu yang menjadi dasar, ya, Bapak Ibu kalau tidak BLUD, yang sekarang ini kan Bapak Ibu belum BLUD, sisa dana kapitasi dipakai sebagai formulasi pengurang kapitasi tahun berikutnya. Yang oleh BPJS nanti akan mencatat berapa sisa dana kapitasi, nanti BPJS yang melengkapinya sesuai dengan jumlah kepesertaan yang ada di masing-masing puskesmas. Nah, ini pasti akan terjadi permasalahan. Nah, sedangkan kalau BLUD, ya, BLUD dapat membelanjakan silpanya secara langsung. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, pendapatan BLUD itu bukan hanya kapitasi, tapi juga dari non-kapitasi. Ya, pendapatan BLUD itu ada kapitasi dan non-kapitasi. Yang kapitasi Bapak Ibu normatif yang tiap tanggal 15 itu Bapak Ibu terima. Yang non-kapitasi itu yang Bapak Ibu melalui pengembangan pelayanan, ya, klaim, ya, dan lain sebagainya. Masyarakat yang non-PBI, ya, atau non-BPJS yang dilayani oleh Bapak Ibu ada tarif layanannya di situ. Nah, itulah non-kapitasi. Nah, BLUD mencatat pendapatan BLUD itu ada dua, kapitasi dan non-kapitasi. Nah, yang istimewanya lagi, yang selama ini Bapak Ibu penghitungan Jaspel itu 60%-nya dari kapitasi. Nah, sedangkan kalau BLUD kedua-duanya pendapatan BLUD pengalinya 60%. Makanya dalam hal ini Puskesmas ini disuruh mengembangkan pelayanan untuk tadi meningkatkan pendapatan dari meningkatkan atau menciptakan pendapatan dari non kapitasinya atau di luar kapitasi. Nah, ini sangat menarik di situ, ya. Nah, yang selama ini Bapak Ibu hanya 60% kali kapitasi, sekarang dengan BLUD Bapak Ibu 60% kali pendapatan BLUD secara total, baik itu kapitasi maupun non kapitasi. Nah, bukan hanya itu aja, tapi ada keistimewaan BLUD, ada fleksibilitas, ya, yang nanti akan Bapak Ibu miliki setelah menerapkan BLUD. Nah, tapi dari sisi aturan, Permenkes 43 2019 mengamanatkan pemerintah Kabupaten Bondowoso harus menerapkan BLUD pada puskesmasnya. Nah, termasuk juga pelayanan kesehatan lainnya, ya. Jadi bukan hanya puskesmas, tapi juga diperlakukan terhadap institusi kesehatan lainnya, yaitu Labkesda, begitu Bapak Ibu. Nah, silakan, pokoknya institusi ada kesehatan, ada Labkesda, ya, itu didorong juga untuk menerapkan BLUD, begitu ya. Nah, itu tadi ketentuan aturan teknisnya. Nah, peraturan perundangan BLUD ada diatur di sini Bapak Ibu, ya, yaitu ada di Undang-Undang 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Terus juga aturan ada yang mengatur secara teknisnya di pasal 68 dan 69. Terus ada aturan teknisnya BLU dan BLUD yaitu di PP 23 2005, terakhir diubah dengan PP 74 2012.
Nah, terus BLUD bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, BLUD masuk dalam pengaturan di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ya maaf, di Undang-Undang Pemerintahan Daerah karena BLUD diterapkan pada perangkat daerah. Nah, jadi BLUD masuk di dalam aturan pemerintahan daerah yaitu di pasal 346. Nah, BLUD ada statement di dalam pengelolaan keuangan daerah bahwa pengelolaan keuangan BLUD bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan BLUD juga diatur di dalam peraturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yaitu di PP 12 2019. Ya. Di aturan teknisnya yaitu di Permendagri 77 2020. Itu keuangan daerah itu pun juga diatur mengenai pengaturan BLUD. Nah, pengaturan teknis BLUD itu ada di Permendagri 79 tahun 2018. Nah, ini dasar hukum BLUD Bapak Ibu. Ya, ada undang-undang, ada PP, ada Permendagrinya. Jadi lengkap sekali. Nanti bagaimana nanti sebuah puskesmas menerapkan BLUD, yaitu adalah intinya dalam rangka meningkatkan pelayanan, produktivitas, efektivitas, efisiensi, ya, yang tusinya untuk memberi bagaimana pelayanan masyarakat itu bisa optimal, bisa maksimal. Nah, diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Makanya BLUD itu identik dengan PPK istilahnya, ya, singkatannya PPK, yaitu pola pengelolaan keuangan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kami juga dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini ya tadi mengacu pada aturan-aturan yang ada di Peraturan Menteri Kesehatan yang tadi kami sebutkan, termasuk juga di aturan BLU dan BLUD. Ya, kami dengan Kementerian Kesehatan mempunyai target ya dalam proses pembludian. Nah, pembludian puskesmas. Ini ada target secara total ada kurang lebih 11.000 puskesmas seluruh Indonesia. Ya, halo. Ada 11.000 puskesmas seluruh Indonesia. Nah, kami mempunyai target 90% menerapkan BLUD di tahun ini. Nah, alhamdulillah ya, dan juga ini masih sedang berproses semuanya, termasuk nanti Kabupaten Bondowoso menyumbangkan jumlah puskesmasnya untuk menerapkan BLUD. Nah, posisi sekarang yang sudah menerapkan BLUD, alhamdulillah di posisi 6.000. Ya, 6.000 sekian sudah BLUD dan ini terus bergerak bertambah dan karena tadi ya dukungan pemerintah dalam penerapan BLUD. Oleh karena itu tadi kalau bicara dari sisi aturan tadi ya kami sudah menyajikan kepada Bapak Ibu regulasi yang mengamanatkan, terus regulasi teknis juga yang mengamanatkan untuk itu. Prinsipnya penerapan BLUD ini diwajibkan untuk puskesmas. Kalau Bapak Ibu tidak BLUD, Bapak Ibu tuh bahasanya ya ribet lah dalam memberikan pelayanan. Tadi kalau kita diskusinya begini nih, diskusi yang cara apa ya, yang biasa yang kita lakukan dalam pengelolaan keuangan di APBD. Kapan sih Bapak Ibu bisa belanja uang APBD? Bagaimana kalau ada belanja yang urgensi di puskesmas atau di Labkesda? Ya kan? Ada belanja yang harus disediakan cepat, tidak karena tipikal layanan Bapak Ibu ya, itu tipikalnya layanannya harus serba ya, uang ada, uang tidak ada, pelayanan harus tersedia. Nah, ini menjadi taruhannya dalam Bapak Ibu memberikan pelayanan. Tapi Bapak Ibu tidak mungkin berpangku tangan aja dengan menunggu keuangan dari alokasi APBD. Mau tidak mau pelayanan harus berjalan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu melakukan perikatan utang dengan pihak lain. Nah, dalam hal ini perikatan utang dengan pihak lain itu melalui kepala daerah. Ya, perikatan utangnya melalui kepala daerah, bukan melalui perikatan utang yang dilakukan oleh kepala puskesmas. Tapi itu sudah Bapak Ibu lakukan. Karena apa? Layanan Bapak Ibu ini layanan yang tidak bisa ditunda tadi. Nggak mungkin kita nggak ada uang, kita menunggu uang. Akhirnya apa? Pelayanan dihentikan. Tidak mungkin untuk seperti itu. Makanya yang dilakukan kepala puskesmas ini kebanyakan, Pak, kami sudah melakukan perikatan utang dengan pihak lain yang biasa bekerja sama dengan kami. Akhirnya apa? Pembayarannya ya tadi, ya pembayarannya ditutupi dengan alokasi anggaran lain dan lain sebagainya agar pelayanan tersebut bisa berjalan. Nah, ini tidak boleh dilakukan seperti itu Bapak Ibu ya. Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah tidak melalui yang seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Nah, makanya ada jokesnya ya kalau ditanya, Pak, APBD itu
LS Pak katanya, apa itu LS? Lama sekali. Nah gitu, lama sekali ya, LS itu lama sekali. Nah, tipikal layanan Bapak tadi yang tidak bisa ditunda, uang ada, tidak ada uang harus berjalan. Nah, mau tidak mau Bapak Ibu pakai UP. Apa itu UP? Uang pribadi, kan gitu. Nah, uang pribadi itulah yang Bapak Ibu ada di rekening kas Puskesmas, di rekening kas Labkesda, yaitu apa? Silpa. Ya, Silpa selama ini Bapak Ibu dari mungkin yang di Puskesmas ya, sisa dana kapitasi kan tidak disetor ke rekening kas umum daerah. Itu dapat langsung digunakan kalau sudah BLUD. Tapi apa? Kalau Bapak Ibu belum BLUD, itu menjadi formulasi pengurang kapitasi tahun berikutnya. Nah, itu. Ya kan kalau rumusannya uang uang kapitasi, kenapa Bapak Ibu sisakan anggarannya, habiskan sehabis-habisnya, kan gitu. Bapak Ibu bisa kan ada acuan kita dalam apa penggunaan dana kapitasi, yaitu Permenkes berapa itu? 21 2016 dan Permenkes 6 2022 revisinya ya. Nah, itu Bapak Ibu mengacu pada itu, dieksekusi menjadi apa? Ya, uang kapitasi itu dieksekusi dua, yaitu Jaspel dan operasional. Begitu kan Bapak Ibu. Nah, sisa dana kapitasi, nah tadi harus disetor ke rekening kas umum daerah. Nanti menjadi alokasi APBD. Ya kan begitu. Ya, atau misal mohon maaf ada di rekening kas puskesmasnya, tapi nanti menjadi perhitungan alokasi pengurang, ya kan, dari BPJS yang masuk ke rekening kas puskesmasnya. Nah, ini pasti akan sangat berpengaruh dalam pelayanan, ya. Makanya kalau sudah BLUD, Bapak Ibu punya fleksibilitas, yaitu belanja langsung dari silpanya. Itu ada fleksibilitas BLUD nanti ya. Di sini kami akan tunjukkan fleksibilitas BLUD ini Bapak Ibu. Ya, di pengelolaan keuangan. Ya, ada yang namanya maaf, di prioritas belanja Bapak Ibu ada flexible budget namanya. Nah, itu ada ambang batas ya, flexible budget itu ambang batas. Kapan mengeksekusi ambang batas? Apabila pendapatan diprediksi ada peningkatan pendapatan ya yang bisa langsung Bapak Ibu eksekusi peningkatan pendapatan itu dengan melakukan perubahan RBA. Ya, cukup melakukan perubahan RBA ya untuk nanti membelanjakan terhadap pelampauan pendapatan yang sudah ditetapkan secara definitif di APBD. Terus terlampaui, nah eksekusi yang pelampauannya itu dieksekusi dengan menggunakan ambang batas. Ya, terus lagi Bapak Ibu di BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran dari belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD. Karena mekanisme waktu perencanaan anggaran BLUD, belanja BLUD yang dari pendapatan BLUD, yaitu kapitasi dan non-kapitasi, itu masuk ke RKA Dinas, terus diproses di APBD, jadi APBD, sampailah terbit DPA, itu gelondongan Bapak Ibu. Gelondongan. Ya, yaitu apa? Gelondongan ya, sampai jenis belanja. Malahan programnya pun juga cuma satu, program penunjang urusan Pemda. Kegiatannya adalah peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatannya adalah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD. Sampai jenis belanja saja. Jenis belanjanya apa aja? Belanja barang jasa, belanja pegawai, dan 6 belanja modal. Jadi BLUD integrasi ke dalam RKA, sampai ke APBD, sampai dengan DPA, itu gelondongan sampai jenis belanja saja. Nah, artinya apa? Bapak Ibu bisa melakukan revisi perubahan RBA karena rincian detailnya di dalam RBA. RBA itu ada sampai objek, rincian objek, sub rincian objek, atau sub rincian objek, silakan aja, itu menjadi kebutuhan Bapak Ibu di dalam RBA. Cuman kita fleksibel, mau bergeser antar SRO, antar RO-nya, antar objeknya, ya, itu cukup kepala puskesmas yang menandatangani pergeseran tersebut, disampaikan langsung ke PPKD, ditembuskan ke Dinas Kesehatannya. Begitu Bapak Ibu. Karena itu gelondongan kita di sana. Tidak akan berubah nilainya, misalkan belanja pegawai 1.000, belanja barang jasa 1.000, belanja masing-masing belanja modal itu 6.000, jadi total 8.000, 1.000 semua. Nah, di APBD tercatatnya 1.000 yang bergerak di dalamnya. Nah, itu yang cukup dieksekusi oleh kepala puskesmas ya terhadap pergeseran anggaran. Terus lagi di BUD tadi yang kami bahas mengenai pembiayaan, yaitu silpa. Belum dapat belanja dari silpa. Ya, Bapak Ibu ada uang sisa dana kapitasi,
ya, maupun nanti dana non kapitasi yang Bapak Ibu belanjakan, ya, Bapak Ibu menganut prinsip efektif efisien, ada sisa anggaran, itu bisa langsung dieksekusi. Ya, tanggal berapa mengeksekusi silpa? Itu tanggal 2 Januari Bapak Ibu bisa mengeksekusi silpa. Karena ada amanat di Permendagri 79, ya, BLUD membelanjakan silpa. Izin, apakah suaranya masih terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas. Sangat jelas, Pak. Halo? Jelas, Pak. Jelas. Izin Bapak Ibu, apakah masih terdengar jelas? Jelas. Sangat jelas. Sangat jelas. Halo? Jelas, Sangat Pak. jelas, Pak. Jelas, jelas. Mantap. Lanjut. Jelas. Aduh, ya Allah, putus. Oh. Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Halo Bapak Ibu, apakah terdengar jelas? Pak, terdengar jelas. Kabupaten. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Mohon izin Bapak Ibu, sepertinya Pak Wisnunya baru kepental keluar, baru bergabung kembali. Ya, sampai mana tadi putus? Sampai terlempar tadi, kayaknya jaringannya kurang bagus di kami juga kurang bagus nih. Sampai mana tadi Bapak Ibu, izin? Mohon izin sampai mana ya tadi? Silpa bisa Silpa. dieksekusi mulai 2 Januari. Pak, Bapak. Oke, good ya. Terima kasih Bu, sebentar ya. Ini terlihat materinya. Sebentar ya, nih. Tuh, kenapa sinyal? Tidak. Terus, apakah sudah terlihat materinya, Bapak Ibu? Belum, Belum ya? Back, feedback. Terlihat dapat. Waduh, sinyalnya. Wan. Tolong, Wan. Bolak-balik aja. Di beresin sih, gimana sih sinyal? Mana nyampe nggak? Baik, monggo Bapak bisa dilanjutkan. Ya, sebentar Bu ya, saya lagi cari sinyal dulu. Oke. Mau sampai ke ujung Monas Bu, nyari sinyalnya Bu. Eh, saya boleh numpang sinyal di sini? Boleh, Pak. Boleh ya? Ya udah. Kasih temenin dong yang biar saya semangat. Direktur B3 kan, Pak? Iya. Oh, kenapa begini sih? Ya, halo Bapak Ibu, terdengar? Terdengar jelas Bapak, monggo. Oke, Dengar, baik. Pak. Iya, mohon maaf ini sinyalnya masih di Jakarta aja begini, gimana saya di IKN nanti ya?
Enggak, maksudnya IKN lebih bagus. Nah, lebih bagus sinyalnya ya, Bapak Ibu. Itu Pak Fadli yang ketawa. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Ini terlihat ya materinya. Oke. Nah, jadi tadi ada silpa ya, di BLUD punya fleksibilitas silpa. Bapak Ibu bisa belanja tuh mengeksekusi silpa 2 Januari di awal tahun. Ya, karena amanatnya di Permendagri 79, silpa dapat dieksekusi tahun berikutnya dalam kondisi mendesak. Nah, ditambahkan lagi kondisi mendesak mendahului perubahan APBD. Nah, artinya dalam hal ini silakan Bapak Ibu mengeksekusi silpa BLUD dari kapitasi maupun non kapitasi nanti itu 2 Januari. Gak ada masalah. Yang penting Bapak Ibu apa yang harus dilakukan, anggarkan estimasi silpanya sampai dengan 31 Desember di tahun ini misalkan ya. Nih, menyusun RBA kan di tahun ini nih. Mengestimasi pendapatan BLUD-nya sampai 31 Desember, maaf, silpa 31 Desember di dalam RBA. Dan dengan rincian belanjanya. Nah, Bapak Ibu bisa mengeksekusi itu. Begitu ya. Nah, dieksekusi dalam kondisi mendesak. Tuh, kondisi mendesak mendahului perubahan APBD. Nah, kondisi mendesak itu ada penjelasan di Permendagri 79 pasal 95. Ya, program kerja layanan dasar masyarakat yang belum dianggarkan atau tidak cukup anggarannya. Terus yang kedua, kalau ditunda akan berakibat fatal bagi Pemda dan masyarakat. Itu kondisi mendesak. Nah, jadi silakan kondisi mendesak di dalam operasional puskesmas apa aja. Mendesak di belanja pegawai apa aja, mendesak di belanja barang jasa apa aja, mendesak di belanja modal apa aja. Jadi silakan dieksekusi, dianggarkan di dalam RBA. Begitu Bapak Ibu. Ya, pengelolaan keuangan bulat bagian dari pengelolaan keuangan daerah, nanti diaudit oleh BPK, nanti audited BPK menyebabkan silpa BLUD itu bertambah atau berkurang. Nah, BLUD melakukan lagi revisi RBA. Makanya keeksklusifan BLUD karena rincian ada di dalam RBA, ya kan? Terus fleksibilitas penggunaan ambang batas tadi ada di dalam RBA, termasuk juga revisi silpa itu menyebabkan ada di RBA ya, atau penggunaan silpa ada di RBA yang nanti atas revisi tadi audited BPK menyebabkan berubahnya jumlah silpa kita merubah RBA. Makanya RBA bisa dieksekusi tadi ada 3 ya, karena pergeseran, karena ambang batas, dan karena penggunaan penyusunan silpa. Nah, maka itu pergeseran RBA. Nah, itu aja berarti kan artinya RBA dapat melakukan perubahan sesuai kebutuhan. Bahasanya apa kebutuhan? RBA berubah suka-suka. Nah, perubahan RBA itu dieksekusi oleh kepala puskesmas. Disampaikan kepada BPKAD dan ditembuskan ke dinas kesehatannya. Karena postur belanjanya tidak berubah secara di APBD-nya kan gelondongan, tidak berubah dia. Hanya berada di dalamnya aja ya, SRO-nya berubah, ya RO-nya berubah, objeknya berubah ya selama di dalam jenis itu ya, bukan berubah maksudnya anggarannya, kalau kalau nama objeknya, nama RO-nya, nama SRO-nya tetap, tapi nominalnya yang mendasari kita mau belanja itu yang bergeser-bergeser Bapak Ibu. Itu makanya RBA dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan. Nah, terus selain itu nanti Bapak Ibu masuklah ke dalam pola pelaksanaan dan penatausahaan ya. Siapa melakukan apa, siapa bertanggung jawab apa. Nah, itu terbagi habis dalam tusinya di dalam BLUD. Makanya dalam hal ini kami titip yang sangat berperan sentral dalam pengelolaan keuangan bulat adalah Bapak Ibu Kasubag TU. Ya, itu Bapak Ibu sebagai penanggung jawab keuangan. Atau bahasa saya itu Bapak Ibu adalah Menteri Keuangannya. Sebagaimana amanat Permenkes 43 harus memperkuat tusi Kasubag TU di puskesmas untuk memahami pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan teknis lainnya. Amanatnya begitu Bapak Ibu. Artinya apa? Mohon maaf kembali lagi, Bapak Ibu di posisi Kasubag TU atau penanggung jawab keuangan tersebut, Bapak Ibu harus tadi memahami 2 pola pemahaman keuangan itu. Nah, inilah sangat penting agar apa?
ya agar pelayanan apa tadi pengelolaan keuangan di BLUD bisa berjalan sesuai dengan koridor aturannya. Dan tentunya Bapak Ibu pengelola tadi penanggung jawab keuangan ya pengelola keuangan itu dibantu oleh bendahara. Nah, makanya kami dalam hal ini ya, kami juga memahami yang terjadi dalam permasalahan di Puskesmas sangat membutuhkan tenaga di luar Namet dan Nakesnya. Makanya amanat di Permenkes 43 itu harus terpenuhinya 9 Namet 9 Nakes di Puskesmas ya. Dagri berapa itu 43 2019 ya ditambah dua lagi yaitu tenaga accounting dan tenaga IT. Nah, ini tugasnya untuk membantu tadi pejabat keuangan. Yaitu dalam hal ini kalau di BLUD istilahnya pejabat keuangan yang nempel secara letterlock di dalam tusinya Kasubag TU-nya Bapak Ibu. Itu. Ya makanya kami paham ya, kami mengerti permasalahan SDM di dalam puskesmas ya istilahnya tuh 4L. Apa itu 4L? Lu lagi, ya kan? Perawat jadi bendahara, bidan jadi bendahara, dokter jadi bendahara, semuanya jadi paham keuangan, jadi gape urusan keuangan. Nah, makanya dalam hal ini ya tadi harus terpenuhinya 9 nakes plus 2 tenaga di luar teknis Bapak Ibu yaitu di keuangan dan yang memahami dan IT. Itu harus terpenuhi. Nah, makanya oleh karena itu masuklah ke dalam fleksibilitas yang SDM dan remunerasi ini Bapak Ibu. BLUD dapat merekrut non ASN. Ya, kembali kami tegaskan, BLUD dapat merekrut non ASN. Karena kebutuhan non ASN ini dilihat dari Bapak Ibu, ya kebutuhan apa? Apakah kebutuhan terhadap SDM teknisnya atau non teknis dalam hal ini penunjang yaitu di kebutuhan tenaga accounting dan tenaga IT. Nah, ini harus tersedia. Makanya BLUD dapat memenuhi kebutuhan SDM itu melalui proses rekrutmen terbuka yang berasal dari non ASN. Silakan. Ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, terus lagi fleksibilitas tarif BLUD. Bapak Ibu sekarang ini kan menjadi satu kesatuan pengaturan tarif di dalam pajak retribusi. Nah, pengaturan tarif BLUD biarkan aja itu di dalam Perda. Nanti setelah Bapak dalam operasional Bapak Ibu mau melakukan perubahan tarif ya termasuk juga menambah layanan baru di detail rincian objek, Bapak Ibu cukup mengeksekusinya dengan melakukan apa itu dengan peraturan kepala daerah. Ya, peraturan kepala daerah untuk tadi memayungi tarif-tarif yang dilakukan perubahan termasuk juga menambah layanan baru ya selama itu masih di detail rincian objek. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, terus lagi pengadaan barang jasa BLUD sesuai amanat Perpres 12 2021 itu tidak lagi menggunakan Perpres. Tidak lagi menggunakan Perpres terhadap pengadaan barang jasa BLUD yang bersumber belanjanya atau pendapatannya bersumber dari pendapatan BLUD atau non APBD. Itu sudah digaranti di Perpres tidak lagi menggunakan Perpres. Silakan diatur tersendiri dengan peraturan kepala puskesmas atau kepala Lapkesdanya. Ini luar biasa pengadaan barang jasa BLUD. Ya. Terus selanjutnya BLUD dalam operasionalnya dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan termasuk kuantitas pelayanan ya itu bekerja sama dengan pihak lain secara langsung diatur dengan peraturan kepala daerah. Nah, di mana nanti dieksekusi secara langsung oleh pemimpin BLUD-nya Bapak Ibu, yaitu kepala puskesmas. Nah, terhadap aturan-aturan ini sudah sangat tegas jelas bahwa tadi amanat aturan perundang-undangan BLUD, Bapak Ibu diberikan fleksibilitas. Ya, di mana pengaturan lebih lanjut fleksibilitas itu diatur dengan peraturan kepala daerah. Dan ini pun juga digaranti Bapak Ibu di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itulah esensi utama BLUD adalah peningkatan pelayanan masyarakat. Dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, penjelasannya BLUD adalah sistem yang diterapkan pada perangkat daerah, di mana perangkat daerah itu agar bisa ya gimana? Sebentar deh ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya udah saya emang di mana dia?
Ya nggak enak lah gue teriak. Sebentar, Bapak Ibu ya, sebentar. Siap, Bapak. Ya, masih terdengar suaranya, Bapak Ibu? Halo? Masih, Pak. Masih, Bu. Terima kasih. Sebentar ya. Ya, oke, saya lanjut ya. Jadi BLUD adalah sistem ya. Tadi sistem yang diterapkan pada puskesmas, pada Labkesda, pada rumah sakit atau tusi kesehatan. Ya, aturan mewajibkan BLUD itu wajib pada puskesmas, Labkesda dan termasuk juga rumah sakit. Diwajibkan. Makanya kalau dalam hal ini BLUD itu nggak usah tawar-tawar lagi untuk urusan kesehatan. Karena regulasi Bapak mewajibkan. Bapak Ibu mewajibkan BLUD pada puskesmas, Labkesda dan lain sebagainya yang tusi kesehatan. Nah, makanya bagaimana pelayanan Bapak bisa optimal diberikan fleksibilitas. Fleksibilitasnya itu sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Itu fleksibilitas Bapak Ibu. Tadi kami sampaikan, nah ini sebagai pengecualian dari ketentuan aturan yang berlaku umum. Contoh tadi pengelolaan keuangan harus mekanismenya di kas umum daerah. Bapak Ibu tidak masuk ke sana. Karena uang BLUD itu secara fisik baik kapitasi maupun non kapitasi ada di rekening kas BLUD. Mekanismenya seperti mekanisme APBD juga yang diatur tersendiri oleh Bapak Ibu. Seperti UTULS, SPP, SPM, SP2, dia ada aktif di BLU, jabat ke menempel bakteri. Suaranya cekat-cekatan. Mana ya? Di tempat yang ada. Hah? Ada AC. Ada. Ya? Tapi itu ya. Iya, iya. Sinyalnya nggak nyampe. Ya, ya, mohon maaf ya, terputus lagi Bapak Ibu. Biasa putus nyambung nih. Halo, terdengar suaranya? Terdengar, Pak. Dengar. Iya, iya, baik. Saya ulangi ya. Terdengar, Bapak. Ya, baik. Ini saya lanjut. Iya, baik, saya lanjut ya, nih Bapak Ibu ya. Jadi itu fleksibilitas BLUD. Makanya di pengelolaan keuangan tadi tidak melalui mekanisme yang berlaku umum di pengelolaan keuangan daerah. Termasuk dalam untuk pemenuhan kebutuhan tadi SDM, BLUD dapat merekrut non-ASN, ya kan? Nah, makanya itulah fleksibilitas BLUD, termasuk pengadaan barang jasa tidak pakai lagi mekanisme di dalam Perpres. Nah, artinya Bapak Ibu, BLUD itu mengecualikan dari ketentuan aturan yang berlaku umum. Nah, itulah BLUD.
Makanya dalam hal ini diwajibkan Puskesmas juga menerapkan BLUD. Nah, kami juga terkait dengan proses pembentukan Puskesmas BLUD, ada Puskesmas menyusun dokumen administratif. Nah, ini dokumen administratifnya ya. Silakan nanti Bapak Ibu melihat pedoman ini. Di dalam pedoman ini adalah semacam contekan Bapak Ibu dalam penyusunan regulasi penyusunan dokumen administratif yaitu SPM, tata kelola, rensra dan laporan keuangan ya. Ini silakan dipelajari dokumen ini. Nah, karena tadi ya persyaratan BLUD itu ada 3, yaitu persyaratan substantif, teknis dan administratif. Persyaratan substantif itu adanya kelembagaan yaitu Puskesmas ya di bawah dinas teknis ya yang fungsinya pelayanan masyarakat. Nah, persyaratan teknis adalah ini semacam kajian atau telaahan staf yang direkomendasi oleh kepala dinas. Apakah BLUD saya UPT Puskesmas saya ini berpotensi dan layak tidak untuk menerapkan BLUD. Makanya direkomendasi oleh kepala dinas kesehatan. Nah, terus selanjutnya yang terakhir, Bapak Ibu menyusun dokumen administratif. Nah, inilah dokumen administratif, ya, tata kelola, rensra, SPM, dan laporan keuangan. Bapak Ibu mencontek terhadap pedoman ini. Nah, pedoman ini yang nanti Bapak Ibu contek ya dalam penyusunan dokumen-dokumen administratif tadi. Ya, nanti secara detailnya akan dijelaskan oleh Bu Yuni dan Pak Fadli ya, yang nanti akan terlibat dalam penyusunan dokumen. Nah, kami intinya siap membantu Kabupaten Bondowoso dalam proses penyusunan dokumen administratif. Kami siap mendampingi. Silakan nanti Pemda melalui Dinas Kesehatan atau kalau perlu Sekda bersurat pada kami ditujukan kepada Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri perihalnya pendampingan penyusunan dokumen administratif BLUD Puskesmas dan Labkesda. Nah, ini kami siap membantu. Nanti surat itu akan kami proses untuk dibantu dalam pendampingannya. Dan untuk tindak lanjutnya ya penjelasan terkait dengan dokumen-dokumen administratif nanti akan dijelaskan oleh Bu Yuni dan Pak Fadli. Nah, nanti setelah Bapak Ibu menyusun dokumen administratif, ini proses dalam penetapan BLUD-nya ya. Masing-masing Puskesmas menyusun dokumen administratif ya, disampaikan kepada Kepala Dinas. Nanti Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan dokumen administratif tersebut. Ada total berapa Puskesmas, berarti ada total dokumen administratif itu berapa banyak, disampaikan kepada Kepala Daerah. Nanti Kepala Daerah amanat di Permendagri 79, dokumen administratif pembentukan BLUD itu dilakukan penilaian. Makanya Kepala Daerah nanti dengan SK-nya membentuk tim penilai. Yaitu ada Sekda, ada Sekretaris, Sekda Ketua, Sekretaris itu PPKD, anggotanya ya, Dinas Teknis, ada Bapeda, Inspektorat, ya, dan lain sebagainya. Ya, tugasnya nanti tim penilai melakukan penilaian dokumen administratif. Ya, itu Bapak Ibu. Lakukan penilaian dokumen administratif. Paling lama itu dilakukan penilaiannya selama 3 bulan. Nanti selanjutnya setelah dilakukan penilaian, nah ketua tim penilai yaitu Pak Sekda melakukan merekomendasi kepada kepala daerah membuat surat surat rekomendasi penetapan BLUD kepada kepala daerah untuk selanjutnya ditetapkan BLUD-nya ditetapkan dalam bentuk SK kepala daerah. Nah, begitu Bapak Ibu, ini proses-proses ini nanti harus dilalui. Itu yang bisa saya sampaikan bagaimana nanti Pak Fadli dan Bu Yuni dan Pak Fadli menjelaskan terkait dengan dokumen administratif. Terus bagaimana nanti penjelasan terkait dengan penilaian dokumen administratif tersebut sampai diterbitkannya SK penetapan BLUD pada Puskesmas dan Labkesda. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Fadli ya, Pak Fadli dan Bu Yuni ya. Ya, kami mohon undur diri dulu Bapak Ibu, tapi tetap on cam ya karena ada beberapa kegiatan yang harus saya kerjakan. Terima kasih.
Mohon kurangnya, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wisnu Saputro, apa boleh kita buka tanya Oh iya, ya, silakan, silakan. untuk hadirin yang hadir di pendopo maupun secara virtual, kita akan membuka sesi tanya jawab di sosialisasi materi yang pertama. Kita akan membuka pertanyaan 3 saja terlebih dahulu. Mungkin dari yang hadir di pendopo terlebih dahulu, ada yang mau ditanyakan terkait sosialisasi atau materi yang disampaikan barusan oleh Bapak Wisnu Saputro? Baik, kalau di pendopo nggak ada, kita akan buka sesi pertanyaan untuk yang hadir secara virtual. Mungkin ada yang mau dinyanyikan secara virtual. Bapak Ibu yang hadir secara virtual. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin nanti di sesi yang kedua. Mohon izin Bapak Wisnu tidak bertanya. Oh, ada. Kalau nggak Baik. bertanya, bagus. Puskesmas Maisan. Ya, Puskesmas Maisan. Ini Puskesmas air mata atau mata air? Mata air ya, kayaknya mata air nih, ibu-ibu. Ibu-ibunya cantik-cantik berarti mata air. Ya, sumber mata air, alhamdulillah. Baik, kami persilakan untuk Puskesmas Maisan. Ya, silakan Ibu. Puskesmas itu kebanyakan perempuan ya. Iya, karena perempuan semua. Iya, Puskesmas itu pusat kesenangan mas-mas ya, banyak. Saya ada di Puskesmas. Ya, saya pengen deh kerja di Puskesmas ya. Silakan Ibu, ya. Terima kasih. Sebelum putus nih, sebelum putus hubungan kita ya, apa koneksinya maksudnya. Terima kasih, saya KPU Puskesmas Maisan. Perkenalkan, nama saya Prayogi Kandayani. Di sini kami menanyakan Bapak tentang fleksibilitas untuk BLUD, jadi peningkatan pelayanan masyarakat baik efektif maupun efisiensi independen. Apakah di sini nanti kami bisa untuk memberikan pengembangan layanan seperti di wilayah Kecamatan Maisan, seperti kami mempunyai perusahaan-perusahaan rokok, kemudian catering yang mempunyai karyawan banyak. Apakah kami bisa bekerja sama di sana? Kemudian adakah payung hukumnya? Sedikit kami mempelajari Bapak ada di pasal-pasal tersebut ada komisi. Jadi kami takut Bapak ketika kami bekerja sama dengan pihak ketiga untuk keleluasaan kerjasama dengan pihak ketiga ini. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komisi, ya. Jadi ya ada komisi gitu Bu ya. Iya Bapak. Ya, jadi gini di BLUD itu ada pendapatan ada 4 ya, yaitu jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, lain-lain pendapatan brut yang sah. Nah, kalau dijelaskan di Permen 79, jasa layanan itu dari upaya Bapak Ibu memberikan pelayanan. Yang selama ini kan Bapak Ibu memberikan pelayanan dibayar oleh BPJS, klaim ke BPJS ya, atau ada kapitasi ya. Kalau ada perawatan kan klaim BPJS. Nah, itu kapitasi, dan kapitasi itu jasa layanan termasuk yang jasa layanan itu Bapak Ibu pelayanan yang klaim tadi, terus pelayanan yang diberikan kepada yang non BPJS termasuk pengembangan layanan. Ya, dan pengembangan layanan itu adalah pendapatan jasa layanan. Hibah, Bapak Ibu punya hibah, bisa menerima hibah dari pribadi atau badan ya, semacam apa bentuknya CSR ya. Nah, itu bisa secara langsung bisa terikat atau tidak terikat. Nah, itu diakui sebagai pendapatan brut dari hibah. Terus lagi pendapatan brut dari
hasil kerjasama dengan pihak lain. Nah, BLUD dapat pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain, yaitu kerjasama ada 2 di BLUD, kerjasama operasional dan kerjasama dalam rangka pemanfaatan aset milik aset daerahnya. Ya, dioptimalkan asetnya itu untuk mendapatkan pendapatan. Nah, dari efek kerjasama pemanfaatan aset itu BLUD mempunyai pendapatan. Nah, terus lagi yang keempat adalah lain-lain pendapatan BLUT yang sah. Di situ ada bunga bank, ada ada bunga bank, terus ada diskon komisi. Nah, itu yang tadi Ibu sampaikan. Pak, kami kalau terima komisi dari efek dari pengadaan barang jasa itu gimana? Ya bagus. Ibu jujur diakui sebagai pendapatan BLUT dari lain-lain pendapatan BLUT yang sah, diakui di situ. Akhirnya artinya apa? Dan itu diakui sebagai pendapatan BLUT dan nanti dibagikan dalam bentuk satu kesatuan Jaspol. Karena kan tadi yang kami jelaskan, Jaspol di BLUD itu terdiri bukan hanya kapitasi tapi juga non kapitasi, termasuk tadi pendapatan dari lain-lain pendapatan BLUT yang sah. Yang tadi ada komisi, bunga bank, ya, hasil selisih nilai tukar rupiah, misalkan ada pasien kita di luar BPJS misalkan yang membayar, yang mau berobat di rumah di puskesmas Bapak Ibu membayarnya dengan dolar misalkan. Nah, itu ditukarkan ke mata uang asing dan selisihnya itu menjadi pendapatan BLUD. Begitu Bapak Ibu. Jadi segala apapun yang nempel di dalam pagar puskesmas pelayanan, baik itu pelayanan yang memang tugas fungsinya, tusi utama, termasuk juga yang penunjang, ya, yaitu ada di pendapatan BLUT, lain-lain pendapatan BLUT yang sah itu menjadi, ya, tadi diakui sebagai pendapatan BLUT. Begitu ya Bu ya. Terima kasih.